Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kita pasti pernah menerima sebuah teguran. Bagaimana sikap dan respon Anda saat seseorang menegur Anda? Apakah Anda langsung marah, membela diri, balik menyerang, atau Anda diam saja? Setiap kita tentu mempunyai respon yang berbeda-beda di dalam menyikapi sebuah teguran. Ada berbagai tanggapan ketika kita menerima teguran. Dan hari ini kita akan memperhatikan bagaimana sebaiknya kita mencermati melihat suatu teguran. Respon kita dapat menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Sebuah tantangan di dalam kehidupan iman Kristen adalah belajar bagaimana menanggapi teguran dengan ramah. Mampu menerima teguran dengan baik sama pentingnya dengan menegur dengan baik. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita ternyata lebih banyak membahas tentang menerima teguran daripada memberi teguran. Firman Tuhan hari ini berkata, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Amsal 13 ayat yang ke-18. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 15 ayat 31. Alkitab memperingatkan kita agar tidak bereaksi terhadap teguran dan koreksi seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh atau pencemooh. Alkitab memberikan berbagai contoh orang bodoh yang membenci dan menolak teguran. Alkitab juga tidak menyembunyikan konsekuensi kebodohan mereka agar kita tidak mengikuti langkah mereka yang salah dan bodoh. Sebaliknya, Firman Tuhan mengingatkan kita agar dapat melihat teguran sebagai bagian pembentukan diri, serta introspeksi diri, bahkan dapat menjadi penyemangat untuk menjadi lebih baik. Teguran memang tidak menyenangkan, namun jika kita melihatnya dalam rencana, dalam kasih Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Menanggapi sebuah teguran tidaklah terlalu sulit apabila seseorang menegur kita dengan lembut dan penuh kasih. Namun, ketika kita diserang atau ditegur dengan cara yang tidak tepat, kita cenderung untuk memberi tanggapan yang tidak tepat juga. Kemarahan, sakit hati, atau pembelaan diri cenderung mengambil alih tanggapan kita. Akibatnya teguran itu berubah menjadi pertengkaran karena kita tidak mau dipersalahkan. Sesungguhnya kita ini cenderung dibutakan oleh amarah, keegoisan, dan harga diri, sehingga kita menjadi sulit untuk mendengarkan dengan baik serta benar-benar menjadi sulit di dalam pengendalian diri. Di sisi lain, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yaitu meskipun kita sudah berusaha memberikan tanggapan dengan cara yang benar serta dengan lemah lembut, namun orang tersebut masih tidak mau meredakan kemarahannya. Inilah dilemanya, bahwa kita tidak dapat mengendalikan perasaan orang lain atau memaksa mereka untuk menanggapi dengan benar juga. Jadi kitalah yang harus lebih bersabar serta mengendalikan diri dengan benar. Dengan pertolongan Tuhan, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang terbuka dalam menerima koreksi dan teguran dari orang lain. Meskipun rasanya sangat tidak enak, namun kiranya kita tetap mau untuk belajar, untuk tetap menerima dengan kasih. Adalah baik untuk tetap menunjukkan rasa hormat kepada orang yang telah menentang atau menegur kita. Memang ini adalah hal yang sangat sulit, khususnya setelah konfrontasi yang menegangkan itu. Ketahuilah, memberikan teguran adalah pekerjaan yang sulit. Dalam merespon teguran, kita dapat mengatakan, terima kasih telah memberitahukan hal ini kepadaku.
Aku sangat menghormatimu karena memiliki keberanian untuk melakukan itu. Perkataan ini sangat membantu di dalam menormalkan hubungan kita kembali. Di sisi lain, mintalah hikmat dan kasih dari Tuhan tatkala kita memberikan koreksi dan teguran kepada orang lain. Cara kita memberi dan menerima teguran mengungkapkan lebih banyak tentang diri kita, khususnya karakter kita. Menyadari bahwa ditegur sering tidak mengenakan, maka kita perlu belajar menegur dengan baik, yaitu dengan penuh kasih dan jujur, serta ramah dan juga tegas. Dan untuk menegur dengan baik, kita perlu berakar dalam Injil Kristus. Orang-orang yang benar-benar mengasihi dan peduli kepada kita adalah mereka yang dengan segera dan penuh kasih menegur, mengoreksi, dan memulihkan kita ketika kita menyimpang dari jalan yang benar. Karena Alkitab menyatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Sayangnya, tidak semua orang dapat terbuka, mau menerima atau mengindahkan teguran dan koreksi. Akan tetapi, mereka yang bijak menganggap dan menerima teguran atau koreksi sebagai kebaikan yang ditujukan kepada dirinya. Orang yang bijak akan berterima kasih kepada mereka yang penuh kasih, mau untuk menegur, mengoreksi, atau mendisiplinkan dirinya karena ia menyimpang dari jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman ini sesuatu yang menegur kami. Kami mengakui sulit ketika kami ditegur oleh orang lain karena kami cenderung memberikan respon, reaksi yang menentang, bahkan kemudian kami menjadi marah. Namun dengan firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami boleh menerima dengan sabar, dengan penuh kasih sekalipun itu menyakitkan. Tolong Roh Kudus bantu kami untuk boleh melihat kebenaran ini dan kami boleh mempraktekkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kapan terakhir kali Anda perlu menegur seseorang? Bagaimana tanggapan Anda? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dan penyertaan dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.